Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diananda Amalia dari kelas MJ 505. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil analisis cost volume profit atau CVP pada PT Fresh Blend, yaitu perusahaan yang memproduksi minuman sehat dalam kemasan botol. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba, serta untuk mengevaluasi dua strategi pemasaran yang direncanakan perusahaan. Penjelasan data dasar perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan data operasional dasar perusahaan. PT Fresh Blend memiliki harga jual per botol sebesar Rp25.000 dengan biaya variabel per botol Rp15.000. Biaya tetap tahunan perusahaan adalah 1,2 miliar dan kapasitas produksi maksimum mencapai 200.000 botol per tahun. Data ini menjadi dasar dalam seluruh perhitungan CVP. Contribution margin per unit dihitung dari harga jual dikurangi biaya variabel. Jadi, contribution margin per botol adalah Rp10.000. Contribution margin ratio diperoleh dengan membagi contribution margin dengan harga jual, yaitu Rp10.000 dibagi Rp25.000, sehingga CM ratio sebesar 40%. Selanjutnya, break-even point atau BEP dalam unit dihitung dengan membagi biaya tetap dengan contribution margin per unit. Hasilnya, perusahaan harus menjual 120.000 botol untuk mencapai titik impas. Jika dikonversikan ke rupiah, break-even sales adalah 3 miliar rupiah. Artinya, perusahaan harus mencapai penjualan sebesar itu agar tidak mengalami laba maupun rugi. Analisis penjualan 120.000 botol. Jika perusahaan menjual tepat 120.000 botol, maka total contribution margin yang diperoleh adalah 1,2 miliar rupiah. Setelah dikurangi biaya tetap, laba operasional bernilai 0 rupiah, sehingga perusahaan berada tepat di titik impas. Margin of safety dalam kondisi ini adalah 0 botol atau 0%, yang berarti perusahaan sangat rentan terhadap penurunan penjualan. Strategi A yaitu promosi intensif. Strategi A adalah promosi intensif dengan tambahan biaya promosi sebesar 300 juta per tahun. Dengan strategi ini, volume penjualan diperkirakan meningkat menjadi 140.000 botol. Total contribution margin yang dihasilkan adalah 1,4 M. Namun, setelah dikurangi biaya tetap dan biaya promosi, perusahaan justru mengalami rugi sebesar 100 juta rupiah. Oleh karena itu, meskipun volume penjualan meningkat, strategi promosi ini tidak menguntungkan. Di strategi B, yaitu diskon harga, adalah menurunkan harga jual menjadi Rp23.000 per botol dengan biaya variabel tetap Rp15.000. Contribution margin per unit menjadi Rp8.000 dan CM ratio turun menjadi sekitar 34,78%. Dengan volume penjualan sebesar 160.000 botol, total contribution margin mencapai 1,28 M. Setelah dikurangi biaya tetap, perusahaan memperoleh laba sebesar 80 juta rupiah. Dengan demikian, strategi diskon harga lebih menguntungkan dibandingkan strategi promosi. Degree of operating leverage dihitung pada volume penjualan 120.000 botol. Pada volume ini, laba operasional bernilai 0, sehingga DOL menjadi tak terhingga atau infinite. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berada pada tingkat risiko operasional yang sangat tinggi. Perubahan kecil dalam penjualan dapat langsung menyebabkan laba atau rugi yang signifikan. Kesimpulannya, berdasarkan analisis CVP dapat disimpulkan bahwa break-even point perusahaan berada pada 120.000 botol. Strategi promosi intensif tidak disarankan karena menghasilkan kerugian. Sebaliknya, strategi diskon harga lebih layak karena mampu menghasilkan laba. Selain itu, perusahaan perlu berhati-hati karena beroperasi dekat titik impas yang memiliki resiko tinggi.
Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan ilmu yang diberikan dalam ini. Terima kasih.